Sahabat istiqomah, pernahkah Anda merasakan suasana rumah terasa berat, hati jadi tidak tenang, atau tamu yang datang tiba-tiba tampak gelisah tanpa sebab? Sebagian orang kemudian beranggapan, mungkin ini karena aura negatif, mungkin ada hal yang tak kasat mata yang mempengaruhi suasana rumah. Lalu ada pula yang berkata, tanam saja pohon ini supaya aura buruknya pergi. Atau jangan tanam pohon itu di depan rumah, nanti rezeki seret atau rumah jadi sepi. Lalu, apa sebenarnya kebenaran dari semua ini? Apakah benar ada tanaman yang bisa menangkal makhluk halus dan aura negatif? Ataukah ini hanya kepercayaan turun-temurun yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, tanaman adalah bagian dari ciptaan Allah yang penuh manfaat. Tapi di sisi lain, sebagian masyarakat kita percaya bahwa ada tanaman tertentu yang membawa keberkahan dan ada yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah karena dipercaya membawa energi yang buruk. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu tanaman yang bisa dipercaya menangkal aura negatif dan hal-hal mistik. Yang pertama, tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya bisa membuat makhluk halus tidak betah berada di sekitar rumah. Aromanya yang tajam dianggap mampu mengusir energi buruk. Lalu yang kedua, pohon kenanga. Bunga kenanga memiliki aroma khas yang sering kita temui di makam. Karena itu banyak orang menganggap bunga ini ampuh untuk menangkal ilmu hitam, guna-guna atau sihir yang dikirim ke rumah. Yang ketiga, pohon talas besar. Konon pohon ini bisa membuat pencuri bimbang hatinya ketika hendak masuk ke rumah. Katanya niat jahat bisa berbalik menjadi rasa takut hanya karena melihat pohon talas besar. Dan yang keempat, pohon kelor. Nah, kalau yang ini pasti sahabat sering mendengar. Kelor dikenal sebagai tanaman pelindung terbaik. Katanya mampu menolak teluh, sihir, dan guna-guna. Bahkan sebagian orang menanamnya di 4 sudut pekarangan rumah agar seisi rumah terlindungi. Namun sahabat beriman, disinilah kita perlu berhenti sejenak. Apakah semua ini benar-benar
memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Benar bahwa makhluk gaib itu ada, namun tidak ada satupun dalil sahih yang menyebutkan tanaman tertentu bisa secara ajaib mengusir jin atau menolak sihir. Jahe, kenanga, kelor, semuanya hanyalah ciptaan Allah, bukan penolak bala secara gaib. Jika Allah berkehendak, maka perlindungan datang darinya semata. Dan jika Allah tidak berkehendak, bahkan pohon sebesar beringin pun tak bisa menghalangi satupun makhluk halus. Lalu bagaimana dengan tanaman yang tidak disarankan ditanam di depan rumah karena dianggap membawa energi negatif? Yang pertama, pohon pepaya. Buahnya memang enak, penuh manfaat, tapi katanya kalau ditanam di depan rumah bisa membawa kesialan. Karena itu orang tua zaman dulu menyarankan menanamnya di samping atau di kebun saja. Yang kedua, pohon anggur. Sama seperti pepaya, dipercaya membawa aura tidak baik jika ditanam di depan rumah. Yang ketiga, pohon belimbing wuluh. Tanaman kecil ini konon disukai makhluk halus sebagai tempat singgahnya, sehingga orang-orang tua dulu sering berkata, jangan tanam belimbing wuluh di depan rumah kalau tak ingin diganggu hal-hal gaib. Yang keempat, pohon kamboja. Bunga kamboja memang indah, tapi identik dengan pemakaman. Aromanya yang khas membuat sebagian orang merasa pohon ini membawa kesan menyeramkan dan bisa menarik makhluk halus. Yang kelima, pohon cabai. Sebagian orang meyakini aroma pohon cabai yang kuat bisa membuat suasana rumah tidak tenang dan hati penghuni rumah mudah panas. Yang keenam, pohon maja. Buahnya pahit dan dipercaya bisa mengundang aura negatif di tempat usaha. Katanya, pelanggan jadi enggan datang dan bisnis jadi sepi. Yang ketujuh, tanaman padi. Meski melambangkan sumber kehidupan, jika ditanam di depan rumah, diyakini bisa menolak datangnya rezeki. Yang kedelapan, tanaman jagung. Dikatakan bisa membuat penghuni rumah mudah sakit, mungkin karena debu dari rambut buah jagung yang berterbangan. Yang kesembilan, tanaman bawang. Sebagian percaya tidak cocok dijadikan tanaman hias karena aromanya yang menyengat. Dan yang kesepuluh, pohon beringin. Pohon besar yang sering disebut sebagai tempat berdiamnya makhluk halus. Karena itu masyarakat banyak menghindari menanamnya di depan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah keyakinan yang banyak hidup di tengah masyarakat kita. Namun dalam Islam, keyakinan semacam ini tidak boleh diyakini secara mutlak, apalagi sampai meyakini bahwa tanaman-tanaman itu punya kekuatan gaib sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan sesuatu untuk tolak bala, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, jika kita yakin bahwa tanaman tertentu pasti bisa menolak bala tanpa izin Allah, maka keyakinan itu bisa berbahaya bagi keimanan. Namun jika sekedar menjaga kebersihan, memperindah rumah, atau menanam karena aroma dan manfaatnya, tentu itu boleh dan berpahala.
Sahabat istiqomah, Islam mengajarkan kita perlindungan yang sejati, bukan dengan benda, tapi dengan zikir dan doa. Biasakan membaca ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah ayat 255, dan doa perlindungan, A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Hadis riwayat Muslim. Inilah benteng sejati yang lebih kuat dari apapun di dunia. Jika Allah berkehendak, bahkan 1000 makhluk halus pun tak akan mampu mendekat. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, setiap daun, setiap bunga, setiap pohon, semuanya tunduk kepada kehendaknya. Tak ada satupun tanaman di muka bumi yang bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Maka mari kita rawat rumah kita dengan kebersihan, dengan doa, dan dengan ketenangan hati. Tanamlah apa yang bermanfaat dan jangan biarkan keyakinan tanpa dasar mengganggu ketenangan iman kita. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai taman yang penuh keberkahan, penuh ketenangan, dan dijauhkan dari segala gangguan yang tampak maupun tak tampak. Ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah yang dipenuhi ketenangan dan ampunan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.